Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan kalian, berbagi informasi tentang air minum, air bersih, depot air, dan semua perihal tentang water treatment yang ada di negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Baik, kali ini kita akan coba membahas, atau saya akan coba membahas eh, salah satu dari desain saya yang terbaru dari permintaan dari seorang teman yang ingin minta tolong didesainkan sebuah depot minimalis memanfaatkan garasi mobilnya. Jadi ini adalah garasi mobil. Saya nggak gambarkan bentuk rumahnya, langsung saja saya gambarkan bentuk garasinya. Nah, garasi mobil ini, rumah dia cukup strategis ya kawan-kawan. Dia rumah berada di persimpangan 3. Jadi di persimpangan itu dia ada pagar. Nah, ini ada 50 cm, ini pagar. Nah, itu pagar nanti itu akan dirombak sama dia agar bisa menjadi ada pintu sampingnya, dan agar terkesan, karena dia di pinggir jalan, akhirnya garasi mobil bangunannya itu, temboknya itu dihancurkan, lalu dibuat jendela kaca mati seperti ini. Nah, kemudian ini ukuran garasinya itu 2,50 m, panjang 6 meter. Nah, lebar teras itu 4 meter. Itu garasi mobil dia. Jadi selain garasi mobil juga tempat barang-barang gudang dia waktu itu. Nah, dia ingin agar bangunan ini bisa dijadikan sebuah depot gitu. Awalnya saya bingung karena yang selalu terpaku dalam pikiran saya itu depot tuh harus berbentuk partisi, styling, aluminium ya, yang menghadap ke depan. Tapi begitu saya lihat, karena ini di pinggir jalan, lalu saya coba coret-coret, saya kotak-katik, akhirnya ketemu. Ya memang akhirnya mengeluarkan biaya sedikit. Si teman saya itu saya suruh membobol dinding di sebelah kiri yang berdekatan dengan jalan ini agar dibuatkan jendela untuk menampilkan bentuk dari depotnya. Oke. Nah, dari depotnya sendiri kawan-kawan itu saya bagi ya. Jadi untuk water treatment dia langsung rapat ke dinding dan tidak ada lemari partisi pengisian. Saya hanya buat meja dari, tadinya awalnya saya membuat meja batu, tapi akhirnya setelah dia melihat desain-desain saya, dia tertarik dengan meja stainless seperti ini dengan keran pengisian. Nah, agar terlihat konsepnya itu steril, maka tidak ada jendela yang terbuka di sini, dan ini pun nanti pintu ini itu nanti ditutup dengan tirai atau pakai pintu mati juga agar di dalam kesannya tetap steril. Nah, karena ini tempatnya sempit, nah ini hanya ada meja untuk operator dan untuk para pelanggan dan konsumen. Mungkin nanti di sini akan dibuatkan meja, dan saya belum sempat buatkan mejanya kawan-kawan. Nah, ini ukurannya 2,5 meter ini. Dia ingin agar depotnya ini depot RO. Kebetulan dia menggunakan air PDAM. Dan alhamdulillah ya, PDAM di tempat dia pun airnya cantik. Nah, dan dia ingin walaupun depotnya itu kecil, dia ingin depotnya terkesan mewah dan bukan murahan. Nah, karena saya tadinya mau berikan dia kayak RO ya, pakai rangka gitu, tapi dia tidak mau. Nah, pastinya akan ada tempat dan ruang yang akan banyak yang tidak bermanfaat karena rangka tersebut. Memang saya mengiyakan benar. Jadi kalau ditempel ke dinding, bagaimana? Tapi dengan pengerjaan pipa yang benar-benar baik. Akhirnya saya setujui. Maka saya desainlah ini. Alhamdulillah desainnya diterima dan dia senang sekali dengan desain ini, dan akan segera ya dalam waktu dekat mungkin akan diadakan proses pengerjaan. Oke, kita coba render dulu kawan-kawan gambar desain ini melalui Enscape 30.
Kita lihat nanti hasilnya gimana. Ya sedikit lama loadingnya ya kawan-kawan, karena ini komputer hasil minjam dulu, karena komputer saya masih bermasalah ya. Oke, ini hasil rendernya ya nggak nampak lagi ya kesan minimalisnya ya kawan-kawan. Ruangan yang 2,5 meter itu sudah tidak kelihatan lagi sempitnya, jadinya kesannya jadi terkesan lapang ya. Nah jadi ini karyawan nanti pekerja itu menyuci botol di sini di ujung. Nah ini kita sediakan tempat pencucian botol dan berus sikatnya itu terbuat dari stainless ya. Dia terinspirasi dari desain saya. Nah ini bentuk dari tampilannya, water treatmentnya. Nah jadi lihat tuh, itu casing membrannya nempel ke dinding tuh. Nah, pemipaannya juga gitu. Nah ini untuk pemipaan memang dipilih pipa-pipa yang berkualitas, seperti pakai pipa Maspion atau mungkin nanti pakai Invilon, tergantung apa. Ada kadang saya dengar juga mungkin pakai VVR, tapi VVR terlalu lemas, harus pakai pegangan seperti klem gitu kalau ke tembok. Nah ini pengisiannya kawan-kawan, ini pengisian galonnya. Jadi pengisian galon dia pakai keran aja, keran Toto ya, itu pun lumayan mahal juga sih sebenarnya kawan-kawan ya. Nah ini mejanya stainless. Oke. Nah itu sepintas. Jadi itu bentuk dari 3 dimensinya ya. Jadi strategis sekali ya. Ini jadi jalan. Jadi para warga sekitar ini yang mungkin penasaran lihat isi depotnya itu cukup bisa melihat dari samping saja. Udah tahu dia isinya. Oh iya ternyata depot RO. Oh karena kalau kayak buatkan styling ya, saya buatkan styling 2,5 meter kali 3 meter tuh nggak kelihatan nih semua isinya gitu. Tapi kalau setelah saya pecah seperti ini, saya kasih jendela mati yang memanjang seperti ini, masyarakat yang penasaran tuh akhirnya bisa lihat, oh iya ternyata isinya seperti itu, dan keren juga ya rupanya begitu. Nah itu mungkin sepintas dari animasi 3 dimensi ini. Ayo coba kita lihat hasil render video yang lebih bagus dari ini lagi. Jadi jika kalian lihat dari isi dalam dari ruangan depot ini, lihatlah walaupun depot ini terkesan minimalis, tapi karena disusun dan dikombin dengan sangat baik, maka akan terlihat berkesan mewah ya. Walaupun dia nempel di dinding, tapi karena kita beri sekat kaca aluminium, kaca mati, dan di sini juga tempat pengisian galonnya menyamping dan terbuat dari stainless, maka sudah tidak lagi terlihat depot ini sederhana kawan-kawan ya. Jadi semua nampak estetikanya itu kesannya mewah ya, karena kita memang ingin memberikan tampilan. Walaupun depot ini terkesan sederhana dengan ruangan yang sangat sempit 2 meter kali 6 meter 2,5 meter kali 6 meter itu, tapi kita bisa menghasilkan satu bentuk diagram yang sangat baik sekali ya. Kita harus menunjukkan pemipaan yang sangat rapi, kita susun dengan sangat rapi ya. Jadi agar terlihat kelebihan dari depot ini, walaupun sempit tapi masih bisa memberikan kesan artistik yang sangat tinggi kawan-kawan. Oke. Nah, kita juga tidak menggunakan tangki polytank di sini. Semua kita pakai tangki stainless. Semua pompa-pompa juga menggunakan pompa semi jet pump dari stainless. Hanya satu pompa saja sebagai pompa air baku. Pengisian, pembilasan semua pakai rangka stainless ya. Pengisian galon walaupun hanya keran, tidak pakai lemari, tapi karena dia dibungkus dalam styling, Masya Allah, maka akan menghasilkan ya suatu tempat yang sangat baik dari sebuah depot mini. Inilah tampilan dari sebuah depot mini yang
saya desain dengan permintaan teman saya yang ingin sekali membuat depot di bekas garasi mobilnya yang tidak terpakai dengan ukuran 2,5 meter kali 6 meter, dan dia punya teras 4 meter. Nah, karena kebetulan itu garasi mobil di pinggirnya langsung gang atau jalan ukuran 2 meter atau 3 meter, maka saya rombak untuk bagasinya saya kasih kaca mati, jendela untuk memberikan tampilan kepada warga sekitar bahwasannya depot yang terkesan kecil itu begitu dilihat dari samping, Masya Allah, itu ternyata lebar dan isi dalemannya itu memang betul-betul mewah dan keren gitu. Jadi modern, rapi, bersih ya. Jadi kesan dari depot minimalis yang modern itu nampak. Oke kawan-kawan, tadi sudah lihat videonya. Lalu kalian penasaran bagaimana penjelasan dari diagram instalasinya? Oke, sekarang kalian sudah ada gambar di hadapan kalian atau sketsa 3 dimensi dari diagram depot RO 2000 GPD minimalis ini. Ya, kita gunakan casing membran untuk RO nya model ditempel saja di dinding agar lebih hemat tanpa buat rangka karena tempatnya juga sempit. Oke, kita bahas step by step kawan-kawan diagram instalasinya. Oke, di sini ada 4 buah pompa, ada 3 buah FRP 1054, 8 housing, 1 lampu ultraviolet, 1 casing membran, dan 2 tangki air stainless 1000 liter. Oke, kita bahas air di sini. Untuk yang menggunakan sistem ini diharapkan hanya berlaku untuk air baku PDAM dan air baku sumur gali yang bersih, atau boleh juga pakai air baku sumur dalam atau sumur bor dalam yang kedalamannya sekitar 90 sampai 100 meter yang TDS airnya di bawah 100 ppm. Nah, boleh nggak untuk air bor pendek yang airnya kuning kotor berminyak? Boleh aja, tapi berarti kalian harus rubah isi dari tabung FRP-nya ini ya. Oke, karena ini minimalis, berarti minimalis itu kan harus hemat segala hal, hemat listrik, hemat biaya perawatan, hemat biaya pengerjaan ya. Jadi semuanya harus difikirkan. Oke kawan-kawan, sekarang kita coba bahas ini hanya untuk sumur PDAM atau sumur gali dan air PDAM saja ya. Oke, kita dealkan dulu di situ. Nanti untuk air sumur bor bisa masuk bab tersendiri, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar, atau boleh chat langsung ke WA saya atau nomor telepon saya. Oke kawan-kawan, kita mulai saja. Air PDAM atau air sumur gali sebelum disimpan di tangki baku penampungan pertama itu dihisap dulu oleh pompa pertama ya, pompa air baku. Di sini kita pakai pompa air bakunya itu adalah pompa PS 135 ya, atau sejenis 138, 266, 230 ya. Itu terserah Anda. Kalau mau hemat listrik pakai 135 atau 130, merek terserah Anda. Oke. Nah, lalu aduh, ini salah pencet tombol kawan-kawan, sorry. Lalu air dikirim ke tabung FRP yang pertama. Isinya itu kalau dia air PDAM yang bening mungkin bisa karbon aktif saja, pakai yang iodinnya 600 atau 800. Jangan pakai iodin 400, kaporitnya lolos. Jadi Anda harus pilih karbon aktif yang bagus kawan-kawan. Itu pakai iodin minimal 600 atau yang ambil tengahnya 800. Dapat iodin 1000, Masya Allah lebih bagus lagi. Tapi 600 dan 800 sudah cukup. Kalau airnya mengandung lumpur atau keru, biasa PDAM itu ada kebocoran pipa di jaringannya yang akhirnya sampai ke rumah kita ada bawa lumpur atau ada membawa efek kuning keruh, maka lapisan pertama Anda bisa pasang silika
pasir silika, takarannya setengah sak ya. Dan karbonnya kalau udah dikasih silika maka karbonnya nggak bisa 1 sak lagi, tapi Anda masukkan karbonnya setengah sak atau 3/4 sak. Oke. Kalau air sumur gali, Anda pelajari sumur gali Anda. Kalau sumur gali Anda bau, ya kan, bening tapi bau, ada sumur gali yang seperti itu. Tapi baunya bau lumpur atau kadang-kadang bau kotoran, peceran air got itu. Nah, itu Anda bisa kasih karbon aktif saja 1 sak, dan itu yang iodinnya yang bagus sekaligus kalau bisa kawan-kawan. Iodin 1000 agar bau-bauan itu langsung hilang. Ya kalau nggak ada duit pakai iodin 800 juga nggak apa-apa, sudah bisa. Oke. Kalau air sumur bor gimana? Air sumur bor yang kayak mana? Yang bau kuning berminyak, bau karat, maka saya anjurkan jangan dululah pakai sistem ini. Tapi saya suka, oke boleh. Anda pasang di sini itu ferrolite, mangan, zeolit, urutan paling bawah ya, ferrolite, mangan, zeolit. Aktifkan dulu ferrolite dengan mangan menggunakan KMNO4, kalium permangat. Kalau nggak ada pakai HCl, kalau nggak ada pakai hidrogen peroksida, agar kotoran-kotoran dari ferro dan mangan bawakan dari produsen itu hilang, agar dia mudah dan aktif menyerap besi dan mangan dari sumur bor Anda. Lalu Anda simpan di tangki stainless ini. Oke. Tapi saya nggak recommended ya. Ini recommendednya khusus air PDAM dan air sumur gali. Air gunung silahkan lebih bagus lagi. Ya cuman kamu aja yang nggak sanggup modalnya. Oke. Kita bahas air disimpan di tangki stainless ini. Sebelum disimpan dari tabung FRP itu, air masuk ke 2 housing filter 10 inci. 2 housing filter 10 inci ini diisi sedimen filter 0,1, 0,3, 0,5, terserah Anda. Recommended kasih yang paling halus terus 0,1 mikron. Lalu air dikirim menuju tangki stainless. Di tangki stainless ini adalah tangki baku pertama yang menyimpan air baku yang siap diolah ke water treatment berikutnya, tapi sudah bersih. Walaupun kita bilang proses pengerjaannya hanya 50% atau tangki hasil 50%, nggak apa-apa. Yang penting airnya sudah punya stok kita air bersih yang sudah aman untuk water treatment kita berikutnya. Lanjut. Kemudian dari tangki stainless, tangki baku pertama ini, air disedot atau dihisap kembali oleh pompa semi jet pump. Boleh yang stainless, boleh yang non stainless, boleh pakai model PS135 atau PS230 atau PS266, terserah Anda, sesuaikan dengan listrik Anda. Kalau listrik Anda cuman sedikit, cuman 900 watt, maaf, tidak masuk dalam kategori depot mini ini. Anda harus punya listrik 1300 minimal. Nah, kalau 1300 ini semua pompa, terkecuali pompa utama mesin RO ini, semuanya harus pakai PS135. Kalau misalnya listrik Anda 2200, maka Anda bisa pakai sistem yang seperti saya pasang ini. Semua pompa pakai semi jet pump. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi itu pompa urusan Anda. Anda pilih, tanya sama tukang listrik Anda, koordinasikan, konsultasikan. Oke, kita lanjut. Kemudian dari tangki stainless dihisap oleh pompa kedua. Saya di sini pakai pompa semi jet pump S60 atau S80, terserah juga. Masuk ke 2 tabung media 1054. Di tabung media 1054 ini, kalau dia air PDAM, saya kasih lagi di dalamnya karbon aktif full kalau dia memang air PDAM-nya bersih. Kalau air PDAM-nya masih ada kuning-kuningnya, masih ada lumpurnya, saya kasih lagi setengah sak pasir silika, lalu karbonnya setengah sak atau 3/4 sak. Oke, di tabung kedua saya kasih lagi karbon aktif semua 1 sak, tidak pakai lagi silika. Pakai silika boleh, Anda pakai silika boleh juga. Kadang ada yang berargumen, Bang, kalau semua karbon aktif nanti hitam-hitamnya masuk sedimen filter, Bang. Kadang-kadang
itu jadinya kotor. Kalau ada silika dia bisa ketahan, boleh silahkan. Tapi kalau Anda pakai karbon aktif yang iodinnya tinggi 1000 misalnya, itu nggak ada lagi itu serbuk-serbuk halus itu ya. Dan itu terserah Anda itu mainkan. Karena saya pun setuju ada silika di bawah agar apa? Agar mungkin sedimen filter lebih terjaga, lebih bersih. Cuma air jadi lebih berat, resistansinya pasti bertambah. Kenapa? Pasir silika itu pori-porinya sangat padat sekali. Oke, kita lanjut. Dari 2 tabung FRP 1054, lalu air masuk ke 2 housing filter 10 inci. Oleh 2 housing filter 10 inci tadi diisi oleh sedimen filter 0,1 mikron 2 buah. Langsung yang terkecil aja karena ini mau masuk ke membran RO. Kita jadikan 2 tabung housing 10 inci ini sebagai free filter sebelum masuk air ke membran RO. Lanjut, dari 2 housing 10 inci ini air dihisap oleh pompa ketiga atau pompa utama dari membran RO. Di sini saya recommended wajib pakai pompa semi jet pump S80 atau yang semisal ya, mau pakai babet boleh, yang misalnya pakai SJ Sanju SJ 100 misalnya, jet 100 atau pompa semi jet pump yang bukan stainless misalnya seperti Shimizu 320 boleh ya. Pokoknya kecepatan airnya di atas 60 liter per menit insya Allah bisa. Tapi recommended yang lebih tahan dan mumpuni pakailah semi jet pump yang stainless S80, merek terserah Anda. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian air dari pompa utama masuk ke casing membran. Nah, di sini saya memilih masuknya air dari input bagian atas, pinggir atas ini input. Nah, outputnya saya pilih dari atas juga, tengah atas. Nah, untuk yang di bawah ini outputnya saya ambil dari pinggir ya, karena pinggir itu adalah output. Nah, saya pasang gate palap setengah inci sebagai pengatur tekanan RO. Jadi inilah nanti kita mengatur tekanan RO itu dari bawah. Oke, kalau kesulitan Anda bisa robah, Anda masuk input dari bawah maka keluar air bersih dari atas. Ini hanya estetika saja, lebih memudahkan dalam penginstalasian pemipaan. Kalau Anda mau masukkan pipanya dari bawah, output dari atas, terserah Anda ya. Nah, ini saya rekomendasi sebelum masuk ke casing membran, sebelum masuk ke membran, Anda pasangkan di sini pressure gauge untuk mengetahui berapa tekanan RO, berapa tekanan air di membran Anda. Jadi kalau pakai 2000 GPD XLP itu pakai pompa semi jet pump seperti ini, tekanan maksimumnya hanya dapat 100 PSI ya. Jadi Anda setel jangan lebih dari 100. Nah, kalau Anda udah setel lebih 100, air bersihnya sedikit, berarti di situ ketahuan bahwasannya membran Anda sudah sumbat. Oke, lanjut. Dari lubang tengah dari topi casing membran bagian atas itu dipasangi flow meter. Flow meter ini untuk menunjukkan berapa hasil air bersih yang diproduksi oleh membran. Kalau misalnya masih baru, misalnya naik 6 liter per menit, lama-lama turun jadi 1 liter per menit, maka Anda bisa tahu ini membran udah sumbat. Coba kalau tidak ada flow meter ini, bagaimana Anda tahu membran udah sumbat? Anda akan manjat ini tangki pakai tangga atau kursi, waduh repot sekali, nengok air udah banyak, airnya masih kenceng apa udah pelan ya. Wah, itu repot sekali. Maka pasanglah flow meter di sini untuk memudahkan Anda memonitor hasil produksi dari casing membran Anda. Oke. Untuk membran apa yang cocok, Bang? Anda pakai membran low pressure di sini. Jangan pakai membran high pressure. Membran low pressure apa? Kodenya itu XLP atau XLP 11 atau XULP. Merek macam-macam, silahkan terserah Anda. Recommended, Bang, recommended saya pakai Fontron XLP 4040 atau saya pakai XULP Aquazone 4040. Itu gila juga, itu mirip kayak Fontron hasil produksinya. Oke, lanjut. Dari tangki hasil RO
lalu air dihisap oleh pompa distribusi. Nah, pompa distribusi ini Anda boleh menggunakan apa saja yang nyaman dengan Anda dan listrik Anda. Saya di sini recommended pakai pompa S80 atau S60. Nah, untuk otomatis juga terserah Anda. Anda mau pakai hidroscan seperti ini biar keren, kalau airnya habis pompa mati, maka Anda pilih ini. Kalau Anda nggak sanggup beli hidroscan, mau pakai otomatis biasa, Anda pasang otomatis jet pump di sini. Dan jangan lupa, mau pakai hidroscan, mau pakai otomatis, jangan lupa pasang Tusen klep atau klep hisap atau cek palap di input dari pompa. Oke kawan, sekarang kita lanjut. Dari pompa distribusi, air dikirim ke 2 housing free filter sebelum masuk ultraviolet system. 2 housing free filternya diisi apa? Anda boleh isi itu sedimen filter, CTO, biokeramik, atau misalnya bioenergi, batu keramik, terserah Anda. Saya di sini pasang pertama kali sedimen filter, yang kedua saya kasih bioenergi yang atau biokeramik yang kiloan, yang ketiga saya kasih CTO, yang keempat saya kasih sedimen filter. Nah, sebelum masuk ke 2 housing yang terakhir, masuk ke lampu ultraviolet. Nah, untuk lampu ultraviolet Anda boleh pilih juga mereknya, terserah Anda, tergantung selera dan kantong Anda. Saya pakai di sini lampu ultravioletnya yang impor saja dari Taiwan, yang harganya masih terjangkau dan bola lampunya juga murah. Ya, kalau mau beli yang lebih keren lagi, merek-merek luar yang sangat bagus seperti Tanwing, Sterilite, UPC, Aquafro, ya itu terserah Anda ya. Dell ya. Tapi kalau untuk RO pakai UV Cina juga sudah oke. Oke kawan, kemudian dari UV sistem atau lampu ultraviolet pembunuh kuman masuk ke 2 housing filter terakhir yang diisi tadi saya bilang ada CTO dan sedimen filter. Kemudian air dikirim menuju ke jalur pipa distribusi. Ini nanti Anda tinggal pilih mau kayak mana, seperti yang di video tadi. Anda bisa pasangkan ke styling aluminium, Anda juga bisa pasangkan model seperti keran langsung mengisi ke galon, itu terserah Anda. Oke kawan-kawan, itulah penjelasan tadi tentang video dari depot minimalis 2000 GPD dengan ruangan yang sangat sempit. Jadi ruangan sempit yang ukuran 6 meter kali 2,5 meter ini yang dari klien saya atau konsumen saya yang mempercayakan saya untuk mendesainnya, saya bisa desainkan akhirnya menjadi depot yang seperti Anda lihat tadi. Oke, karena ini masalah tentang pembahasan diagram, saya rasa sudah cukup. Kita lanjut ke bab berikutnya.